Anaknya Mr. G ini kan menganut sistem itu kayaknya, Pak. Iya, itu kan perzinahan namanya. Ya. Makanya sebaiknya jangan, karena kan dia seorang hamba Tuhan. Kalau dia orang awam, mungkin itu masih bisa dalam wilayah abu-abu. Tapi kalau dia sudah hamba Tuhan kan jadi panutan. Kecuali dia mundur, jangan jadi pendeta lagi. Kalau enggak, ini gimana? Jadi berantakan sistemnya kan? Ya kan? Gitu, itu saran saya begitu ya. Perzinahan itu namanya. Jadi kalau anaknya Gilbert sama Vina ini menikah, namanya perzinah. Tetap perzinah namanya. Ya kan? Karena dia tidak menjadi panutan yang benar. Apakah akan diberkati? Ya nanti akan ruwet itu, nanti tetap akan ruwet semua akan apalagi kalau dia sudah tahu kebenaran kan. Yang belum tahu kebenaran saja, nah apalagi kalau sudah tahu kebenaran. Walaupun gini ya, Bobol. Seumpama dia waktu menikah janda yang itu ya, dia belum ditabiskan sebagai seorang pendeta. Kan begitu udah pendeta kan dia sudah menikah janda, Bobol. Ya sebaiknya ya jangan, dia kan keluarga pendeta, berarti pendeta kan jadi nggak benar sama anaknya. Ya, hari ini miris ya. Jadi apa yang Paul sampaikan banyak yang terjadi ya. Jadi ya menanggapi yang Pak Suara kebenaran ya benar, intinya kita mengasihi mereka. Kenapa kita tegur mereka? Karena kalau kita ngelihat di ketentuan dalam Yeremia 29 ayat 20 sampai 23, hai dengarlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan yang telah kirim dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Zedekiah bin Maseah, orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yang akan memerangi mereka mati di depan matamu, sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua buangan dari Yehuda. Dan di Babel demikianlah, biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Zedekiah dan Ahab, yang telah dipanggang oleh Raja Negeri Babel di dalam api. Oleh karena mereka telah melakukan kebebalan Israel, telah berzina dengan istri sesama mereka, dan telah memaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikan, demikianlah firman Tuhan. Dan ini kayaknya ini ya Paul berkorelasi dengan hamba-hamba upahan itu juga kan ayatnya Paul. Tentang orang-orang upahan yang akan menyerahkan kita, jemaat-jemaatnya, kalau memang dia sudah hancur. Tentang bagaimana persembahan pelacuran bakti itu diberikan. Kita tidak mungkin mempersembahkan kepada Tuhan hal yang najis. Apalagi seorang hamba Tuhan. Kita nggak mungkin mempersembahkan persembahan najis kepada Tuhan. Tuhan itu kudus. Dan kita pun mempersembahkan yang kudus pun, ya. Apalagi di tahta Tuhan, gereja, rumah Tuhan. Kita tidak mungkin mempersembahkan sesuatu yang kudus ini dan memberikan tahta Tuhan didampingi dengan tahta setan. Politik itu kan setan semua kebanyakan. Apakah bisa kita manusia memberikan persembahan yang seperti itu? Saya kok tidak yakin ya. Dan di Yeskiel 20 ayat 29 tertulis, aku membiarkan mereka menjadi najis dengan persembahan-persembahan mereka, dalam hal mereka mempersembahkan sebagai korban dalam api. Semua yang terdahulu lahir dari kandungan supaya kubuat mereka tertegun, agar mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Di Yeskiel pun ditulis, di Wahyu pun ada tertulis. Penyembah-penyembah yang benar dan penyembah-penyembah yang asal jeplak.
dan semuanya akan dapat perhitungan semua. Kita nggak kepingin kalau para hamba-hamba Tuhan yang jatuh, yang sudah menjual tahta Tuhan, menyandingkan setan sama Tuhan di dalam satu tahta tempat duduk yang sama. Kita nggak mungkin menyembah Tuhan dan menyembah Mammon dalam tahta yang sama. Kita nggak mungkin menyembah setan sama iblis dengan Tuhan di tempat yang sama. Kita harus belajar lebih dalam lagi, dan para jemaat pun kalau kalian melihat ini nggak belajar lebih kritis, melihat kelakuan para gembala kalian. Kalau kalian masih melihat gembala-gembala kalian jatuh dalam persin, terus kalian tutup mata, dosa hamba Tuhan kalian pun pasti mutlak kalian akan menikmati juga. Tula atau bahasa tetangga kita mungkin azab ya. Hukuman Tuhan kalau kalian diam membiarkan itu ya, darah dosa orang itu juga akan terciprat ke kamu. Itu aturan main dari Tuhan, bukan ini gitu. Kamu mempersembahkan perpuluhan kepada gereja yang akhirnya melahirkan apa? Melahirkan, dalam Alkitab tertulis gereja-gereja yang melakukan, atau mungkin rumah-rumah Tuhan yang melakukan pelacuran bakti, semua hartanya akan habis karena itu. Seperti kayak teman-teman kita, saya tidak sebutin namanya ya, yang heboh. Seperti apa yang tertulis dalam Alkitab persis. Dalam pelacuran bakti, semuanya dibuka sama Tuhan, dihancurin sama Tuhan kalau dia tidak tobat. Yang sekarang lagi hits tentang perzinahan itu. Dan semuanya mau diproses sampai kapan? Nunggu keadilan mutlak Tuhan, cawan murka Tuhan benar-benar datang sepenuhnya, nggak pakai pelan-pelan, atau kita bertobat dari sekarang? Itu pilihan. Yang kita sembah itu berhala apa Tuhan? Yang jadi Tuhan itu Tuhan Yesusmu, atau nafsu birahimu yang jadi Tuhan, atau nafsu kedaginganmu yang jadi Tuhan? Kita harus belajar lebih kritis lagi loh. Hari-hari ini masa penampian. Kita ngobrol enak-enak menyepelekan Tuhan, besok satu jam mati, lagi mati kita tidak ada yang tahu. Tabur tua semakin ekspres Pak sekarang Pak. Kalau ada kalian ketemu gereja-gereja seperti itu, ada baiknya segera tinggalin gereja itu, pindah gereja lain, nggak ada masalah. Yang penting lu sama-sama nyembah Tuhan yang sama, selesai juga. Karena dari hal yang tertulis dalam Alkitab pun, hal yang baik akan melahirkan hal yang baik. Hal yang najis pun akan melahirkan hal yang najis. Nggak mungkin kenajisan itu bisa berbuah sesuatu yang kudus, nggak mungkin. Yaitu dari aku untuk teman-teman semua. Sama aku mau nanya ke Paul satu ini, Paul. Saya kok merasa janggal di satu sisi ini, Paul. Kalau seumpama ya kita menikah ya dengan janda ya Paul ya. Tapi jandanya itu sebelumnya belum terima Yesus. Sekalipun dia cerainya bukan cerai mati, itu apakah diperbolehkan Paul? Karena beberapa gereja menganut sistem itu, kalau menikah sebelumnya belum dikuduskan di gereja, itu boleh dinikahi janda itu asalkan belum dapat pemberkatan di gereja. Atau bagaimana menurut pandangan Paul? Sama saja. Enggak begitu ya, enggak ada ajaran Tuhan begitu. Menikah itu yang namanya orang sudah menikah. Kalau begitu nanti Paulus nggak ngajarin kalau suamimu belum percaya kepada Tuhan jangan diceraikan. Kan begitu kan? Berarti pernikahannya belum kudus tuh. Kan enggak juga begitu kan? Jadi enggak begitu. Yang namanya menikah itu dengan komitmen itu sudah pernikahan. Ya, mau di gereja, mau di luar gereja itu sudah pernikahan. Ya, itu saya tahu itu ngawur itu pendeta-pendeta itu. Jadi pernikahan itu kalau begitu dia sudah ada hukum yang mengikat dia, komitmen itu pernikahan. Sah. Walaupun pernikahan itu dalam konteks agama lain ya Pak Paulus. Iya, sah kan sudah ada hukum yang mengikat.
ya kan? Ya kan tetap selama dia belum janda itu, belum suaminya belum meninggal, tetap nggak boleh dinikahi kan ya. Ya bukan masalah boleh nggak boleh, semua ada konsekuensinya. Itu bukan masalah boleh nggak boleh, ada konsekuensinya. Ya Soalnya kan? kayaknya anaknya Mr. G ini kan menganut sistem itu kayaknya, Pak. Nah, iya, itu kan perzinahan namanya. Ya. Makanya sebaiknya jangan, karena kan dia seorang hamba Tuhan. Kalau dia orang awam, mungkin itu masih bisa dalam wilayah abu-abu. Tapi kalau dia sudah hamba Tuhan kan jadi panutan. Kecuali dia mundur, jangan jadi pendeta lagi. Kalau enggak, nanti gimana? Jadi berantakan sistemnya kan? Ya kan? Gitu, itu saran saya begitu ya. Perzinahan itu namanya. Jadi kalau anaknya Gilbert sama Vina ini menikah, namanya perzinah. Tetap perzinah namanya. Ya kan? Karena dia tidak menjadi panutan yang benar. Apakah akan diberkati? Ya nanti akan ruwet itu, nanti tetap akan ruwet. Semua akan apalagi kalau dia sudah tahu kebenaran kan. Yang belum tahu kebenaran saja, nah, apalagi kalau sudah tahu kebenaran. Walaupun gini ya, Gobol, seumpama dia waktu menikah janda yang itu ya, dia belum ditabiskan sebagai seorang pendeta. Kan begitu udah pendeta kan dia status sudah menikahi janda, Gobol. Ya sebaiknya ya jangan, dia kan keluarga pendeta, berarti berarti kan jadi nggak benar sama anaknya. Siap. Iya kan, ya. Oke, Gobol, thank you, Gobol. Ini Victor Mandayo terakhir benar ya. Lalu kita selesai, lalu kita tutup ya. Ya, shalom. Shalom. Mandayo. Ya, ngeri-ngeri sedap ini kalau mau membahas seorang hamba Tuhan ini. Persyaratan-persyaratan itu banyak yang dilanggar. Apalagi mengikuti Zoom hari ini, itu tentang perzinahan di dalam suatu jemaat. Apalagi dengan pemimpin ya. Di Indonesia sendiri itu kadang-kadang untuk menerima suatu pelayan Tuhan, entah itu sebagai pendeta atau penatua, sebenarnya kan harusnya ada seleksi yang ketat. Jadi kalau menurut saya itu ada beberapa persyaratan yang harus diikutin ya. Pertamanya kelayakan moral, di mana orang yang cakap dan takut akan Tuhan itu orang yang dapat dipercaya dan benci pada pengejaran suap. Nah itu yang tidak didapatkan pada beberapa hamba Tuhan yang apalagi mengikuti politik praktis sekarang ini ya. Jadi perzinahan itu sendiri bukan hanya karena dalam arti yang sesungguhnya, tetapi dalam hal keuangan pun yang menerima atau memberi sesuatu yang tidak layak, itu juga merupakan perzinahan terhadap mamon. Kemudian kelayakan rohani. Nah untuk dikatakan layak rohani itu, orang yang menjabat jadi penilik gereja itu seharusnya, karena pekerjaan itu ada pekerjaan yang indah yang menurut saya, jadi harus tidak bercacat. Tidak bercacat itu macam-macam. Dalam pernikahan sebagai suami dari satu istri, kemudian dapat menahan diri atau bijaksana, kemudian sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, tapi harus peramah. Kemudian pendamai, bukan hamba uang juga. Seorang kepala keluarga yang baik, yang disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Itu yang sebenarnya persyaratan yang harus diikutin. Yang ketiga menurut saya itu Pak Paul, syarat administrasi ya, untuk mempunyai kedudukan di dalam satu jemaat yang pantas dipilih menjadi pemimpin, kadang-kadang persyaratan administrasi mungkin diikutin, tetapi yang satu dan dua itu yang kadang-kadang banyak yang dilewatin. Kemudian seorang hamba Tuhan itu harus rutin hadir. Hadirnya itu bukan hanya di gereja, tapi hadir di dalam masyarakat jemaat. Bagaimana mendamaikan, bagaimana menenangkan jemaat. Tapi sekarang ada hamba Tuhan yang kesana kesini, terbang sana sini, lupa kalau uang yang diambil pun itu adalah uang-uang dari jemaat. Belum tentu jemaat-jemaat itu kaya. Belum tentu jemaat-jemaat itu adalah jemaat yang punya uang banyak, tapi rela memberi karena perintah Tuhan. Nah, untuk persyaratan-persyaratan itu yang orang yang tidak boleh dipilih, orang yang baru bertobat. Kadang-kadang ada beberapa murtadin baru bertobat,
karena mempunyai kesaksian yang gak bagus, langsung diundang sana-sini, ditempatkan pada tugas yang strategis. Itu sangat salah. Kemudian orang yang menentang persatuan, yang kedua itu menentang persatuan, kemudian yang selalu menolak untuk bekerja sama dengan orang lain. Nah, ada hamba Tuhan yang kita lihat sekarang ini menolak untuk bekerja sama karena dia merasa dia adalah sentral dari segala-galanya. Jadi orang harus tunduk pada dia. Padahal Tuhan Yesus sendiri mengajarkan untuk rendah hati, mengikuti teladan Kristus. Nah, kalau seandainya Kristus tidak memberi teladan yang baik, tidak mungkin rasa kerjasama itu ada. Karena Tuhan kadang-kadang bilang, coba berjalan di depan. Nanti kamu akan temui A, B, C, D dengan orang yang menyiapkan keledai untuk Tuhan waktu akan dilakukan di Yerusalem. Artinya Tuhan selalu mau bekerja sama dengan kita, dengan manusia. Nah, Tuhan aja memberikan contoh, hamba-hamba Tuhan kadang-kadang egosentris. Merasa dia yang paling harus didengar dalam satu jemaat, ataupun apalah, yang penting dia pada gereja ya. Nah, inilah beberapa yang dilewatin, apalagi yang sekarang ini, hamba-hamba Tuhan ini kebanyakan mengambil segala sesuatu itu tidak berdasarkan firman. Terjadi yang namanya persinahan. Baik itu persinahan dalam arti sesungguhnya maupun persinahan yang mengenai uang, berzina dengan mamon pun itu sangat dibenci. Itu aja Pak Paul, Tuhan memberkati. Iya, oke, langsung tutup dalam doa Pak, karena kita sudah lewat waktunya. Oh baik. Ya.